Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wal maqalatul khamsunah, makalah ke-50. Sekarang sudah nyampe makalah ke-50. An Abil Faidi, dari Abil Faid. Siapa yang bersin? An Abil Faidi, dari Abil Faid, yakni Dhinnunil Misriyi, Syekh Dhinnun al-Misri. Dhinnunil Misriyi, Syekh Dhinnun al-Misri. Dhinnun al-Misri, nama beliau ini adalah Sauban bin Ibrahim. Jadi yang nak Dhinnun ini namanya Sauban bin Ibrahim, nama aslinya Sauban. Ada yang mengatakan Al-Faid bin Ibrahim ini oh iya, kita baca luarnya ya. Apa? Kullu khaifin. Kullu khaifin, adapun tiap-tiap orang yang takut. Adapun orang-orang yang takut. Kullu khaifin, adapun orang-orang yang takut. Min syai'in, dari sesuatu. Min syai'in, dari sesuatu. Haribun minhu, haribun yaitu ia orang yang kabur, minhu darinya. Haribun, lari, orang yang lari. Haribun, ialah orang yang lari, minhu dari syai', dari sesuatu tadi itu. Jadi kalau orang itu takut, mestinya dia kabur. Kalau orang yang takut, mestinya kabur. Kalau enggak kabur, bukan takut namanya. Dia orang berani. Makanya dikatakan faman khofa min adzabin nari, barang siapa yang takut dari api neraka, amila amalan, maka tentu ia akan beramal, yub'iduhu minha, yang akan menjauhkan dirinya dari api neraka tadi. Kalian takut sama api neraka tidak? Kalian takut dirampok tidak? Kalau ada orang yang membegal kalian, kira-kira kalian mau lari tidak? Lari. Kenapa? Mau digigit?
Mana ada. Yang ada kalian yang digigit sama mereka. Ditendang. Oh, kalian termasuk pemberani? Kalau ada harimau yang mau ngejar kalian? Lari. Berarti kalau kalian lari namanya Kalau begal, saya berani Pak Ustadz. Kenapa? Saya percaya Allah akan melindungi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan membaca bismillah dengan ketulusan hati, karena kalian ahli Al-Quran, akhirnya begalnya bilang, ampun Tuan Putri. Ternyata begalnya pura-pura membegal adalah ayahnya. Tuan putriku sayang, saya hanya ingin membegal HP-mu saja agar engkau tidak sibuk dengan HP-mu sayang. Ayahnya yang membegal ya. Terus artinya kalau kita orang takut mestinya kita lari. Kalau kita ngaku kalian takut sama neraka, tidak. Kalau takut dari neraka mestinya beramal saleh, lari daripadanya api neraka yang bisa menyebabkan kalian tidak masuk ke dalam neraka. Terus wa kullu raghibin, dan setiap orang yang ingin fi syai'in pada sesuatu, kalau orang itu ingin kepada sesuatu, talibun, ia mencari. Talibun maka dia, yaitu orang yang mencari. Lahu kepada syai'. Ya kalau setiap orang yang pengen mesti dia akan mencari. Kalau kalian ingin mesti mencari. Ingin makan, kalian diam apa mencari makan? Kalian pengen ilmu di rumah apa di sini? Di sini mencari, dicari sesuatu yang diinginkan itu. Kalian nanti mau berbuka puasa, nunggu di kamar atau ngambil? Ngambil. Udah disiapin? Apa menunya nanti? Menunya berbeda-beda ya? Kemarin apa? Oh, nggak makan nasi? Oh, habis sholat maghrib, habis sholat tarawih makan? Oh, maghrib makan. Terus maka barang siapa yang ingin masuk surga, maka mesti dia beramal saleh yang bisa menyebabkan dekat dengan surga. Jangan kalian bilang saya pengen surga Pak Ustadz, tapi tidak pernah beramal saleh yang bisa menyebabkan masuk surga. Bohong. Kalian bilang takut kepada neraka tapi masih melakukan maksiat. Bohong, berarti kalian tidak takut sama neraka. Kalau kalian bilang takut neraka, mestinya lari dari neraka, berbuat amal-amal soleh yang bisa menghindarkan daripada api neraka. Kalau kalian bilang pengen masuk surga, maka cari surga itu dengan amal-amal yang soleh yang bisa menyebabkan kita dekat dengan surga. Terus wa kullu anasin wa kullu anisin, dan setiap orang-orang yang senang. Wa kullu anasin wa kullu anisin, dan setiap yang merasa senang. Billahi kepada Allah, billahi kepada Allah, mustauhisun,
Mustauhisun yaitu menjauh. Mustauhisun yaitu menjauh. Bila hal kepada makhluk. Wa fi nusratin, dan di dalam suatu kitab mustauhisun menjauhkan diri an-nafsi dari nafsunya sendiri. Jadi kalau orang itu sudah merasa senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mestinya dia akan menjauhkan diri dari manusia. Menjauhkan dalam bentuk apa artinya? Tidak menggantungkan apapun itu kepada manusia. Semuanya digantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepada makhluk. Makanya kalian ketika membaca la ilaha illallah, apa artinya la ilaha illallah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu artinya begini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali tidak ada yang memudahkan hafalan selain Allah. Tidak ada yang memberikan kesehatan selain Allah. Tidak ada yang memberikan kesembuhan selain Allah. Itulah yang ada banyak sekali yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah. Itu. Jadi dalam lafaz la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar kalimat la ilaha illallah, tapi luas artinya. Makanya ketika kalian membaca la ilaha illallah, di dalam hatinya munculkan la ilaha. Kalau sendirian kalian zikir sendirian kan, mau di atas motor, di atas mobil, di atas bis, di atas kereta, pesawat, di atas langit. Ngapain deh kalian di atas langit? Ketika kalian zikir la ilaha illallah, jadi dalam artinya itu tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan THR banyak kecuali Allah. Pulang kan ya? Iya. Saya pulang dulu. Jadi karena kalian berzikir, munculkan dalam hati bahwa setiap sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali izin Allah. Kalian ngelirik ke belakang sama saja. Lirik sana, saya itu ada 3, 1, 2, 3, 4 sama ini. Jadi kalian cuma ngelirik 1, saya ngelirik 3, 1, 2, 4. Wah, ada 4 saya jamnya. Jadi saya lihat siapa dari tadi yang ngelirik ke belakang. Padahal walaupun ngelirik ke belakang jamnya, azannya nanti jam berapa? Hah? Jam berapa? Ayo. Baik, karena kita sudah membaca satu makalah. Coba apa tadi, Neng? Yang pertama, apa yang dimakna yang pertama? Terus apa isinya?
Hmm. Dan setiap orang yang merasa senang kepada Allah, yaitu dia akan menjauh pada makhluk dan di dalam suatu kitab menjauhkan diri dari dirinya sendiri. Yang dimaksudkan menjauh dari makhluk itu bukan berarti membenci. Cinta sama sahabat, sama kawan, sama besti karena Allah. Karena Allah. Karena Allah. Cinta kepada orang tua karena Allah. Cinta kepada adik karena Allah. Semua yang diliputkan dalam hati ini diisi cuma Allah. Ingat jangan ditambahkan, bukan Abdullah. Allah. Abdullah Pak Ustadz. Siapa? Tetangga saya. Teman kelas saya waktu SD Pak Ustadz. Bukan. Yang dimaksud adalah Allah. Jangan ditambah-tambah. Bukan si Abdullah, bukan si Husnullah, bukan pokoknya hanya Allah. Ingat. Allah. Cintanya karena Allah. Cukup sekian. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.